Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Vino dalam channel Dr. Math Plus. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang limit trigonometri ya teman-teman. Ini adalah pelajaran matematika peminatan ya, biasanya ada di kelas 12 ya. Nah, kita akan belajar tentang limit, tetapi ini adalah limit yang berkaitan dengan fungsi trigonometri ya, pastinya lebih seru ya teman-teman. Nah, oke. Sebenarnya limit trigonometri itu tidak susah teman-teman ya. Hanya saja mungkin karena karena trigonometri itu rumusnya sudah cukup banyak. Jadi itu yang bikin materi ini kadang-kadang menjadi lebih rumit ya. Nah, trigonometri itu limitnya itu hanya ada dua bentuk yang utama, yaitu limit bentuk fungsi sinus dan tangen. Jadi kalau kita punya limit berbentuk sin x per x dan x-nya pasti mendekati 0 atau dibalik ya, itu dia akan menjadi 1 hasilnya. Sedangkan kalau ada angkanya atau ada koefisien x-nya, maka kalau misalkan sin ax per bx itu hasilnya adalah menjadi a per b, seperti itu. Nah, begitu juga dengan fungsi tangen ya. Kalau tangen itu prinsipnya sama persis, dan kita tidak ada rumus khusus limit untuk cos ya, seperti itu. Nah, ini aja yang kita gunakan teman-teman. Jadi nanti kita tinggal menggunakan teorema limit untuk mengubah menjadi bentuk pecahan ya, seperti itu. Nah, tetapi tentu saja karena kita bicara trigonometri, rumus-rumus trigonometri pasti harus teman-teman pahami. Nah, memang wah kan banyak banget gitu ya. Iya, emang sih rumus trigonometri emang banyak. Tetapi kita bisa merekap sebenarnya beberapa yang sering sekali digunakan di materi limit ini adalah ini teman-teman. Jadi yang banyak dipakai itu biasanya ini. Ingat-ingat kalau 1 dikurangi cos kuadrat itu akan menjadi sin kuadrat. Lalu kalau 1 dikurangin cos itu akan menjadi akan menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Lalu sin 2x itu 2 sin x cos x. Lalu ada rumus cos dikurangi cos itu akan menjadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Ini yang cukup banyak dikembangkan untuk limit fungsi trigonometri. Ya, itu. Nah, kita bisa coba beberapa soal ini, teman-teman. Jadi, simpel banget sebenarnya ya. Jadi, kalau seperti ini ya, limit mendekati 0, 3 sin x cos 4x cos x per 4x. Nah, ini teman-teman tinggal memisahkan ini. Nah, ini loh. Ini sin x per 4x itu bisa langsung kita jadikan 1 per 4. Gitu. Jadi, ini akhirnya tinggal menjadi limit x mendekati 0 dari 3 kali 1 per 4 dikalikan cos x. Nah, berarti artinya tinggal 3 per 4, x-nya kita ganti 0, cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadi nilainya adalah 3 per 4. Nah, kalau seperti ini, ini udah ada sin sama tangen. Pokoknya asal ada sin sama tangen, itu langsung bisa dilebur gitu ya. Jadi, seperti ini. Sin 6x dibagi tangen setengah x itu bisa langsung menjadi 6 per setengah. Jadi ini hasilnya adalah 2 dikali 6 per setengah. Gitu. Jadi kita dapatkan angka 24 seperti itu. Ini juga nih teman-teman. Sin 4x dibagi tangen setengah x kan. Gitu. Ini akar 5 per akar 2. Yang ini anggap aja 4 per setengah. Sudah selesai. Jadi ini kita dapatkan 8 akar 5 per akar 2 ya. Mungkin bisa dirasionalkan. Sehingga nanti kita dapatkan 4 akar 10 ya, seperti itu. Itu bagian soal yang pertama. Kemudian berikutnya, misalkan bentuknya seperti ini. Ini sama aja nih teman-teman. Jadi biasanya kalau ada aljabar seperti ini pasti tujuannya adalah memang biar kalau dimasukkan itu menghasilkan 0 per 0. Nah, teman-teman bisa ingat kan kalau limit menghasilkan 0 per 0 kan memang harus diolah ya. Tetapi prinsipnya itu sama saja. Ketika kita punya limit, anggaplah ini segitiga gitu ya, mendekati 0, dari misalkan sinus segitiga dibagi kosinus, ini tangen ya, tangen segitiga, ini juga hasilnya juga 1, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan sama-sama x dikurangi pi per 3, bawah juga x dikurangi pi per 3. Berarti ini sudah langsung segini ini jadinya 2 gitu. Karena ini sama aja dengan sin 2 kali segitiga dibagi segitiga gitu, hasilnya 2 gitu. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Ini kalau teman-teman melihat
ini X mendekati 1. Atas ini kan 4 dikalikan X minus 1. Sedangkan yang bawah ini sinus 2 kali X minus 1 kan gitu. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4/2 karena ini sudah sama ya fungsinya. Begitu juga dengan yang ini, limit X mendekati 2, tangen ya, 6X plus 12 itu bisa kita ambil 6 kali X plus 2. Sedangkan yang bawah 4 kali X plus 2 kan gitu. Nah, ini berarti hasilnya adalah 6/4 atau 3/2 ya. Sederhana banget teman-teman ya. Jadi intinya tinggal dibawa ke sin dan tangen gitu ya. Berikutnya, nah bentuk yang seperti ini ya teman-teman melihat ada penjumlahan atau mungkin pengurangan juga bisa sih, tapi dalam satu pecahan. Biasanya soal yang model seperti ini cara mengerjakannya adalah dengan dibagi X atas bawah. Jadi masing-masing dibagi X, 6X dibagi X, 2X dibagi X, sin X dibagi X. Nah, dari situ kita tinggal gunakan tadi. Ini kan kita punya ini, sin X dibagi X itu pasti 1. Ya, karena kalau berdasarkan teorema limit kan bisa langsung dipecah seperti itu ya. Jadi ini yang bagian atas ini hasilnya 6, 2 plus 1. Ya sudah, 6/3 hasilnya 2. Ya, ini juga sama persis ya. Limit X mendekati 0, ini 6X dibagi X, ini X dibagi X ditambah sinus 3X per X ya. Biasanya pokoknya soal seperti ini pasti hasilnya soalnya sudah dibuat menjadi tangen dan sinus ya. Ini sinus 3X per X, ini hasilnya adalah 3 ya teman-teman ya. Oke, jadi hasilnya 6/4 atau 3/2 ya. Begitu juga dengan yang ini, limit X mendekati 0 ya. Ini kan 4X per X, yang ini 2 sin X per X ditambah sin 2X per X kan gitu. Nah, yang ini teman-teman ya, ini ya, sin X per X ini jelas 1 ya, yang ini 2 kan seperti itu. Jadi hasilnya adalah atas 4X dibagi X itu 4, yang ini 2 kali 1 ditambah 2 ya. Jadi ketemunya 4/4 atau 1 ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya misalkan ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita cuma melihat ada pemfaktoran. Jadi kita harus melihat bentuk yang bisa difaktorkan ya wajib kita faktorkan. Ya. Misalkan teman bisa melihat ini 2X plus 2 mau difaktorkan oke lah gitu ya. Lalu kemudian ini sinus X minus 2. Nah, lalu ini X kuadrat min 4 itu kan bisa kita faktorkan menjadi X plus 2 dan X min 2. Nah, ketemu bentuk yang sama nih teman-teman. Nah, ini udah langsung hasilnya adalah 1. Ya kan? Sudah, berarti kita tinggal dapatkan bentuknya adalah limit X mendekati 2. Yang atas ini 2 kali X plus 1 dibagi X plus 2 dikali 1 ya. Jadi tinggal kita isikan saja. 2 kali 2 plus 2 dibagi 2 tambah 2. Maaf, ini 1 ya teman-teman. 2 dikali 3 itu 6/4. Ketemunya 3/2. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Ini pembahasan simple banget ya. Nah, ini juga sama nih. Kita harus memfaktorkan dulu nih. Ya, jadi 3X plus 6 itu bisa diambil 3X plus 2. Lalu kita punya tangen X minus 4. Yang bawah 2X kuadrat min 7X minus 4 itu kita bisa faktorkan menjadi berapa ini? 2X minus 8 dan X plus 1 ya. Jadi 2X plus 1. Bentar ya. Kita bisa faktorkan seperti biasa ya. Jadi 2X plus 1 dan X min 4. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa satukan menjadi 1 kan karena sama ya. Nah, berarti hasilnya tinggal limit X mendekati 4 dari 3 kali X plus 2 per 2X plus 1 ya. Tinggal kita masukkan 3 kali 1 plus 2 per 2 kali 1 tambah 1 ya. 3 dikali 3 9, 2 tambah 1 3. Jadi hasilnya
3 seperti itu ya. Oke, itu teman-teman untuk macam-macam soal dasar ya. Nah, kalau ini teman-teman, limit X mendekati A dari cos X min cos A per X min A. Nah, ini yang kita harus mengubah bentuknya dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Ya, nanti untuk yang lebih detail kita akan bahas di bagian selanjutnya. Tapi ini untuk contoh dulu ya teman-teman. Nah, ingat ada rumus cos min cos ya. Cos min cos itu kita bisa jadikan sebagai min 2 sin setengah jumlah, jadi setengah dari X plus A, lalu sin lagi setengah dari selisih. Nah, seperti itu. Nah, di bawah kita punya X min A, kita taruh di sini aja ya teman-teman. Nah, kenapa kan kita taruh di sini? Karena ini ada hubungannya nih. Nah, ini tuh hasilnya langsung setengah. Nah, kan gampang banget kan? Gitu. Jadi ini akan menjadi limit X mendekati A min 2 sinus setengah dari X plus A, lalu kita kalikan setengah ya kan. Setengah dikali 2 itu 1 ya. Jadi akhirnya tinggal min sin setengah dari X plus A. X-nya kita isi A ya. Gitu. Jadi ini adalah min setengah sin A ya. Jadi hasilnya tetap dalam bentuk sinus seperti itu. Lalu kemudian nih teman-teman, limit X mendekati 0 dari tangan pangkat 3 seperempat X, bawahnya ada sin 2X, lalu 1 min cos setengah X. Nah ini, ingat tadi ada rumus nih, 1 min cos X itu bisa kita jabarkan menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Ya, nah sehingga yang bagian bawah, ya ini kita bisa tulis gini, sin 2X, lalu dikali 2 sin kuadrat setengahnya dari setengah, seperempat X kan. Yang di atas ini tetap tangan pangkat 3 dari seperempat X. Nah, kita bisa lakukan penjabaran seperti ini teman-teman. Dijejer-jejerin ya, dibuat barisan ya. Tangan pangkat 3 dari seperempat X itu bisa kita tulis sebagai tangan seperempat X dikali tangan seperempat X dikali tangan seperempat X, betul ya? Nah, yang di sini sin 2X, lalu ada angka 2, biarin ya. Lalu kemudian sin kuadrat itu bisa jadi sin sama sin ya. Jadi kita buat sin seperempat X dikali sin seperempat X. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat nih, ini ketemu tangan dengan sinus, ini juga tangan dengan sinus, ini juga tangan dengan sinus. Berarti kita tinggal ambil angka-angkanya aja ya. Jadi di sini yang pertama kita dapat seperempat per 2 ya. Lalu ini ada 1 per 2 ya, 2-nya ini. Lalu yang ini seperempat per seperempat itu 1, ini juga 1 ya. Nah, sudah. Jadi kita tinggal dikalikan ini jadi ketemunya 1 per 16. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya, karena ini pembahasannya sederhana sekali ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.